Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di-request oleh teman kita. Tempo 2 minggu yang lalu saya sudah membahas auto ini yang ada bagi dividen ya pada waktu itu ya, sebesar Rp40 per lembar saham. Pada waktu itu saya sudah bahas, tapi ternyata dalam selang 2 minggu, laporan keuangannya itu diupdate di kuartal pertama tahun 2022 dan salah satu teman kita itu merequest laporan yang terbaru dan hari ini saya sempat untuk membuatnya ya. Jadi auto ini sudah merevisi, sudah melaporkan laporan keuangannya untuk kuartal pertama tahun 2022. Kita simak aja apa aja perubahan yang diberikan, apakah lebih baik atau malahan lebih kurang. Kita akan lihat auto ini ya, yakni adalah Astra Auto Parts Tbk dengan kode emiten AUTO atau kita panggil aja Auto. Perusahaan yang satu ini merupakan produsen spare part kendaraan yang roda 2 maupun roda 4 juga ada teman-teman. Mereka ini bukan hanya sebagai produsen tapi mereka juga distributor, bekerja sama dengan salah satu keluarganya juga yang lumayan dekat, yakni dari DRMA yang merupakan produsen daripada Triputra Group, sehingga mereka berada di dalam satu lingkup keluarga yang saling dukung sehingga bisnis mereka dapat saling bantu-membantu. Kita lihat dulu sejarah daripada auto ini. Kita tidak perlu membahas tentang DRMA karena ya ada di video terpisah lainnya. Kita lihat dulu sejarah daripada auto ini. Mereka berdiri sebagai PT Alfa Delta Motor, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan otomotif, perakitan mesin, dan konstruksi. Pemilik daripada perusahaan ini adalah Pak William Soyajaya dan PT Jaya Pirusa Surya Jaya ya. Pak William merupakan pendiri daripada Astra International Tbk dan juga merupakan ayah daripada pendiri SRTG dan juga merupakan paman daripada pendiri daripada Triputra Group yang dengan banyak perusahaan-perusahaan seperti TAPG dan juga DRMA dan lain-lain. Tapi kita fokus auto ini milik daripada Pak William Suryajaya pada tahun 1976. Lalu pada tahun 77 berubah nama menjadi PT Pacific Western. Lalu tahun 81 berubah nama lagi ya menjadi PT Menara Alam Teknik dan berganti kepemilikan menjadi milik PT Suma Surya, PT Windu Tri Nusantara dan PT Multiverse. Lalu pada tahun 83 Astra memberi saham PT Suma Surya di PT Menara Alam Teknik ya. Jadi ya Sultan mah bebas, bisa dengan senang hati melakukan akuisisi yang mungkin menguntungkan bagi perusahaan mereka. Ya, lalu 93 mengambil alih seluruh saham PT Menara Alam Teknik lagi dan berubah nama PT Menara Alam Teknik menjadi PT Menara Alam Pradipta. Lalu tahun 96 berubah nama lagi menjadi PT Astra Pradipta Internusa. Kemudian terjadi merger antara beberapa perusahaan produsen komponen di lingkungan grup Astra. Di antaranya ada PT Astra Pradipta Internusa, lalu PT Federal Adiwira Serasi atau PT Federal Adiwira Serasi sebagai surviving company. Oh ya, ini surviving company, jadi memakai cangkang daripada PT Federal Adiwira Serasi. Lalu PT Federal Adiwira Serasi berubah nama menjadi PT Astra Dian Lestari. Lalu tahun 97 akhirnya berubah nama menjadi PT Astra Auto Parts ya. Ya, ini udah nggak berubah lagi nih. Tapi untuk kedepannya nggak tahu ya, mungkin bisa berubah atau tidak. Lalu tahun 98 menjadi perusahaan terbuka dengan kode AUTO atau kita panggil aja Auto. Itulah sekira sejarah daripada auto ini yang sering berganti nama ya. Dan untung sejak 98 udah nggak berubah nama lagi ya. Jadi kemungkinan sih nggak bakal berubah lagi sih kalau lihat bagaimana rentang waktu yang jauh. Mereka tetap memakai nama Astra Auto Parts ya, karena udah bagus banget. Dan kita lanjut ke dalam bisnis mereka. Mereka berfokus pada proses produksi dan distribusi aneka ragam suku cadang kendaraan motor 2, beroda 2 dan roda 4 ya. Dengan segmen pasar terbesar adalah pasar pabrikan otomotif dan pasar suku cadang pengganti. Ini bisnis mereka ada manufaktur, roda 4, roda 2, lain-lainnya juga ada di sini. Selanjutnya ada di bidang perdagangan dari domestik, internasional, dan retail. Lalu produk-produk mereka apa aja sih? Mirip-mirip dengan DRMA, yakni adalah spare part kendaraan. Apa aja di sana? Tidak hanya mengembangkan produk untuk pasar industri otomotif saja atau original equipment manufacturer yang mereka bikin lalu
jual kepada mungkin pemilik merek yang lain gitu ya. Melainkan juga mengembangkan produk untuk disuplai ke pasar suku cadang pengganti atau aftermarket. Dengan penguasaan teknologi dan kemampuan yang dimiliki selama ini, kami mampu menghasilkan produk berkualitas di sektor otomotif. Dari roda 4 yang ada engine parts, ini bagian mesin teman-teman, banyak ya, masih ada banyak lainnya. Lalu ada body and chassis parts, lalu electronic and electrical part, drive and transmission. Lalu roda 2 ada electrical part, engine part, body and chassis part. Lalu lain-lainnya juga ada aki di sini teman-teman. Jadi itulah sekilas tentang produk mereka sih, dan bisnis dan sejarah daripada mereka, bagian daripada grup Astra Sultan yang bergerak di banyak bidang. Kalau teman-teman ada melihat video saya yang membahas tentang Astra International, mereka bergerak di banyak bidang ya, termasuk auto ini yang bergerak di bidang spare part. Kalau mau bahas lebih dalam lagi itu panjang banget, karena mereka juga ada bergerak di bidang pertambangan, kelapa sawit, bahkan juga bidang-bidang yang harus dipikirkan lebih dalam lagi baru kita terpikirkan, termasuk auto ini. Jadi kita akan fokus kepada auto ini. Sekarang kita akan melihat pemegang sahamnya ya. Dengan porsi masyarakatnya 20% ini aman. Lalu dengan porsi PT Astra International Tbk sebesar 80%. Kalau kita lihat pemegang sahamnya yang satu ini sih pastinya aman-aman aja ya, Sultan dan juga konglomerat. Lalu kita lihat dulu sekarang laporan keuangannya ya. Auto ini dengan operating profitnya itu lebih kecil daripada net profit. Ini sebenarnya kurang bagus bagi saya ya, karena itu berarti mereka dapat profitnya itu kebanyakan dari mungkin kepemilikan saham yang belum mereka take profit. Jadi masih dalam bentuk floating profit ya, jadi belum dikunci profitnya sehingga masih berisiko bisa turun. Ini berbahaya sih. Jadi ya kurang suka sih kalau saya net profitnya itu terlalu besar ya, beda banget sama operating profitnya. Tapi it's okay daripada tidak profit dan rugi. Lalu dengan PER-nya, karena net profitnya besar, PER-nya itu 5,99 kali. Ini termasuk cukup bagus kalau saya pakai perhitungan PER saya yang mungkin beberapa bulan yang lalu ya, bulan April dan sebelumnya itu saya pakai PER 10 kali. Tapi sekarang bulan Mei saya ingin coba yang lebih ekstrim, yakni PER-nya 5 kali ke bawah ya. Tapi untuk auto ini kan nggak sampai nih 5 kali ke bawah. Apakah layak investasi? Well, bagi saya sih ya boleh, tapi tidak seluar biasa sih itu sih ya. Jadi ya standar-standar aja dengan PBV 0,49. PER-nya sih cukup bagus ya, standar aja. Lalu di sisi operating profit margin 2,18%. Cukup tipis dengan net profit margin 4,9%. Juga cukup tipis dengan current ratio-nya 148%. Ini aman ya. Lalu dengan turnover pada hari ini di mana IHSG minus sampai berapa persen ya tadi ya? Wow, 4% ya. Gila banget sih. Dan auto ini juga kena imbas ya, sampai mereka juga ikutan minus. Setidaknya nggak sampai seperti bank BCA yang minusnya juga parah banget. Ya, kita coba lihat BCA minus berapa hari ini. Apakah sampai ARB? Enggak ya, hampir ARB ya, minus 6% ya. Semuanya jatuh, big cap. Jadi auto ini hari ini turnovernya 3,5 miliar rupiah. Ini sebenarnya ya lolos sih dari 4 kriteria lama saya ya. Tapi kalau untuk kriteria saya yang baru itu PER 5 kali sih masih belum. Tapi ya masih standar-standar aja, nggak sampai luar biasa banget. Jadi untuk auto ini apakah layak masuk ke dalam watchlist untuk yang PER 10 kali? Boleh banget. Jadi kalau teman-teman mau masukkan ke dalam watchlist yang lebih standar, masih oke untuk auto yang satu ini ya. Demikian pembahasan tentang auto produsen spare part daripada Astra International yang sudah mengupdate kuartal pertama tahun 2022 laporan keuangannya, dan cukup standar dan menarik. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.